kuasai hatiku, Tuhan. Berterima kasih Yesus, merindu ke aku, Tuhan. Tuhan ngampu aku, seminatu Tuhan pemberi aku, semina penghidup ku serahkan uang, labanku nangamban retang pengayang, dicukup menyana diberiku karuan, seminatu Tuhan pemberi aku, sambut me Tuhan pemberi aku, kena penghidupku jadi perengganan seumur hidupku. Seminatu Tuhan pemberi aku, semina penghidup ku serahkan uang, lapanku nangamban retang pengayang, dicukup menyana diberiku karuan, seminatu Tuhan pemberi aku, sambut me Tuhan pemberi aku, kena penghidupku jadi perengganan seumur hidupku. Seumur hidupku. Shalom, selamat Hari Gawai tahun 2022 bagi semua kita bangsa Dayak seluruh Malaysia di seluruh negeri kita di Sarawak. Puji Tuhan, khususnya megak bagi semua jemaat kita di BM Central City. Selamat Hari Gawai. Puji Tuhan, tahun tu kita boleh nyambut Hari Gawai sepengudah 2 tahun pandemik. Puji Tuhan, kita boleh nyambut gawai, kita boleh pulai ke menua, bergulai, ngau bala diri serumah, ngau bala diri sebilik, ngau bala pindai, bala menyandi. Puji Tuhan, Tuhan cukup mana. Lalu aku percaya Tuhan udah berkat kita, baik hari pengering kita, baik hari pengerai, baiknya hari segi pengawak kita, baik megak hari segi pengawak ke bersekolah bagi kita itu bagi bersekolah. Puji Tuhan, semua tu ketegal pemanah Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Ngau tu aku ngemai kita berarti ke jaku Tuhan, awak kan jadi kelalau lalu jadi ketenggau kita lebuah kita nyambut Hari Gawai tahun 2022 tu. Ini yang diambil aku hari Roma bab bagi ke-12 ayat 1 ngagai ayat 2. Tajuk ya penghidup bertuai ke Allah Ta'ala. Ayat 1 menyitu, nya alai bala menyadik ketegal mayuh penyinu Allah Ta'ala ngagai kita, aku maksud ke jakut tu ngagai kita, serah ke diri empu nyadi ke piring ti hidup ngagai Allah Ta'ala, ti tuci lalu ti dikerinduk ke Allah Ta'ala, tu meh jalai ti benar kita nyembah ya. Ayat kedua, anang nitih ke adat dunia tu. Tahan awak ke Allah Ta'ala ngubah rundiang ngau hati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti
di kedeka Allah Ta'ala. Nemu tai ti mana ti dikerindu kaya serta ti pemadu kena. Puji Tuhan. Menjadi ti dikerindu dalam nama Tuhan Yesus. Aram kita ngambil peluang gawai tahun tu. Awak ke kita sama-sama nyemak ke hidup kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi ke Allah Ta'ala. Tituai. Jadi ke penghidup kita itu betuai ke Allah Ta'ala. Ngaunya megak menjadi berkat ayat kedua ia menyebut lebuh kita ngerami gawai itu. Aku merangsang kita yang semua hanya anang nitih keadat dunia tu. Berarti ya jangan kita serupa dengan dunia tang jadi meh kita saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Jadi meh garam, jadi meh terang dunia dalam kita kenyambut hari gawai tahun 2022 tu. Aku percaya adalah aku bersampi kita oleh ngereja tu. Awak ke Tuhan terus berkat kita dalam kita nyambut gawai tahun tu. Jadi dikinduk dalam nama Tuhan Yesus. Ngau tu sekali baru aku ngari ke kepimpinan BM Central City. Meri selamat hari gawai tahun 2022. Gayu guru lantang senang nguan menua begulai sejalai ngo Allah Ta'ala kita Tuhan Yesus Kristus. Ngatu aram kita sama bersampi kena kita muka gempuruk kita ke malam tu. Haleluya. Tuhan Allah Ta'ala kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan ketegal pemanah Nuhan Tuhan dalam penghidup kami. Tahun tu Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih. Beri puji, beri basa, laban ketegal pemanah Nuhan Tuhan. Kami boleh nyambut gawai tahun tu Tuhan Yesus. Sepengudah pandemik COVID-19 2 tahun, kami nadai oleh mindah kian kia. Ang tahun tu Tuhan kami diberi kesempatan. Semua tu ketegal pemanah Nuhan Tuhan dalam penghidup kami siku-siku. Nyalai pai tahun tu Tuhan kami bersampi. Lebuh kami nyambut gawai tahun tu kami bersampi Tuhan. Awak setiap bangsa Dayak nyambut gawai tahun tu ngau ati ti bersyukur, ngau ati ti beri terima kasih ngagai Tuhan. Laban semua penghidup kami tu Tuhan, kami ti bisik sehari tu semuanya ketegal pemanah Tuhan dalam penghidup kami apai. Terima kasih Tuhan ke semua berkat Tuhan, khususnya berkat dari segi pengering, dari segi pengerai, dari segi utai ti misi kami, lalu baga bala ti bersekolah kami semua beri terima kasih ngagai Tuhan. Semua tu ketegal pemanah Tuhan dalam penghidup kami apai. Ngatu Tuhan kami sekali baru datang ngagai jari Tuhan, kami bersampi Tuhan, jerah ke sekali baru bangsa kami Dayak. Wak ke bangsa kami terus nangi ngasih ke Tuhan, terus mansang semak ngagai Tuhan, bisi kaul cukup rapat begulai sejalai dengan Tuhan Yesus. Kami bersampi Tuhan, awak ke bangsa kami Tuhan, supaya megak oleh jadi kegaram, jadi keterang dunia tu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, megak kami bersampi Tuhan, ke setiap kami bangsa Dayak Tipulai begawai Tuhan kami bersampi. Awak keselamatan kami, pergerakan masuk kami, kini-kini penunggak kami sepanjang gawai tahun tu, kami percaya Tuhan bisik ngo kami. Tuhan bisik begulai ngo kami. Lalu kami megak bersampi Tuhan, ke kaul kami, awak ke semakin rapat, begulai ngau diri berdiri menjadi, begulai ngau diri serumah, gulai ngau diri sebiliak Tuhan. Awak ke kami Tuhan terus dikaul Tuhan dalam pengasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hingga ke sampai kami Tuhan Yesus, aban sampai udah kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Oke, sekali baru kumeri selamat hari gawai tahun 2022. Tuhan berkat kita semua. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam bahasa Iban kita. Betabi jari. Betabi jari, betabi jari, betabi jari ayat ke-7 non. Betabi jari ayat ke-7 non.
Hatiku gagah bertemu Ngau Tuhan. Hatiku gagah bertemu Ngau Tuhan. Ku kinai ngembuan siti tuju gereja Tuhan, angkat masang ngerembai, bayi semangat Tuhan, datai semua Tuhan, pengadang kita semina ba Jesus. Ara muji Tuhan, ara muji Tuhan, ara muji Tuhan, ara muji Tuhan kita semua. Ara muji Tuhan, ara muji Tuhan kita semua. Tempat mejari, tempat mejari, tempat mejari, tempat mejari ayan kenambaya. Tempat mejari, tempat mejari ayan kenambaya. Berseraku kita ngembuang siti tuju gereja Tuhan, angkat masang ngerembai, bayi semangat Tuhan, datai semua Tuhan, pengadang kita semina ba Jesus. Aram ngerami muji Tuhan, lagu-lagu ti baru. Aram ngerami muji Tuhan, lagu-lagu ti baru. Kitai muji ya, kitai muji ya, kitai muji ya, lagu-lagu ti baru. Haleluya, haleluya, lagu-lagu ti baru. Haleluya, haleluya, lagu-lagu ti baru. Aram ngerami muji Tuhan, lagu-lagu ti baru. Aram ngerami muji Tuhan, lagu-lagu ti baru. Kitai muji ya, kitai muji ya, kitai muji ya, lagu-lagu ti baru. Haleluya. Dalam hidup kita dekat muji Tuhan lama dalam hidup kita. Amin. Haleluya. 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 Meruan ku ngenang Tuhan ti direkam ketegang dosa tiudah tigaga semua siang. Cukup me perindu oh Tuhan Yesusku, dosaku dibersih no darah tu Tuhan
aku resah hati dengan mati gantiku, dan diregang di palu. Aku tiba dosa, dan Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala. Aku resah hati, aku nyerah diri, pakai jarinan Tuhan ku nyerah ke tubuhku, gereja pengawal. Beruang ku ngenang Tuhan di dekat, ketegang dosa tiudah tinggalkan, semua sia. Cukup pengrindu, oh Tuhan Yesusku. Dosaku dibersih, Kau darah suci Tuhan, aku resah hati. Mati gantiku, dan diregang di palu. Aku tiba dosa, dan Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala. Aku resah hati, aku nyerah diri, bagai jarinan Tuhan ku nyerah ke tubuhku, gereja pengawal. Bagai jarinan Tuhan ku nyerah ke tubuhku, gereja pengawal. Bagai jarinan Tuhan ku nyerah ke tubuhku, gereja pengawal. Salam dan selamat malam kepada semua kita. Terlebih lagi kepada jemaat BM Central City, dimanapun kita berada, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak dan selamat menyambut Hari Pesta Keamatan 2022. Saudara-saudari, bagi Anda yang merayakan Hari Gawai dan Keamatan, ambillah peluang yang indah ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan rahmat-Nya serta limpah karunia-Nya sepanjang tahun ini.
2 tahun kita tidak dapat merayakan pesta gawai Dayak dan pesta keamatan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi puji Tuhan, tahun ini tahun semakin baik, di mana kita dapat sekali lagi akan merayakan pesta keamatan dan gawai Dayak tahun ini. Saudara-saudari, kita patut dan perlu mengucap syukur. Masa inilah kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat yang kita terima tidak hanya datang dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Jauh lebih daripada itu, kesihatan kita, keluarga kita, anak-anak kita patut berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan semuanya itu. Marilah ambil kesempatan ketika kita mengunjung, ambil kesempatan ini berjumpa dengan sahabat-sahabat, teman-teman yang lama tidak kita bertemu, dan terus menikmati persekutuan yang indah bersama dengan mereka. Haleluya. Sempena pesta gawai Dayak dan keamatan tahun ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu tema kecil untuk renungan kita sempena kita akan merayakan hari gawai dan hari keamatan. Tajuk yang saya ingin bahaskan kepada kita pada malam ini adalah bercahaya di dalam pesta. Bercahaya di dalam pesta. Sebagai orang percaya, kita harus bercahaya, baik di dalam pesta keamatan ataupun pesta gawai Dayak. Marilah kita tetap bercahaya. Filipi pasal 2 ayat 14 berkata, dalam segala perbuatanmu, janganlah kamu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 15, supaya dirimu tidak beraib dan bersalah, dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercelah di antara manusia, dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang. Maka terserahlah kamu seperti bintang dalam dunia, berpegang teguh pada firman yang memberikan kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bersukacita pada hari Kristus karena hidup dan usahaku tidak sia-sia. Ini merupakan kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, bintang merupakan benda di langit yang memancarkan cahaya. Di langit itu terdapat banyak bintang. Ada yang bintang asli dan ada juga bintang yang tidak asli. Bintang yang tidak asli adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang asli pula adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahayanya sendiri. Dan ini adalah bintang asli. Saudara-saudari, Paulus memakai perkataan bintang di sini menggambarkan kepada orang percaya bahwa kita adalah bintang. Bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Jadi, karena bintang itu perlu bercahaya, harus bercahaya. Ketika kita memandang di langit pada waktu malam, kita akan kagum. Kita akan takjub sekali dengan keindahan cahaya jutaan bintang di langit. Nah, saudara-saudari, bukankah setiap orang percaya seharusnya bercahaya seperti bintang? Jemaat di Filipi bagaikan bintang yang harus bercahaya
di lingkungan komuniti mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga hidup mereka sehari-hari harus nyata, terlihat nyata dan membawa pengaruh bagi orang lain. Saudara-saudari, mungkin saja di sekitar jemaat di Filipi ada komuniti yang hidupnya bersifat duniawi. Ya, dikatakan di situ angkatan yang bengkok hatinya, dunia yang penuh dengan songsangnya. Jadi mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantah, komplain. Seperti orang ini mungkin mengatakan diri sebagai orang Kristen, namun mereka bukan orang Kristen yang sejati. Nah, bagaimana mereka boleh berubah? Mereka perlu melihat orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam kebenaran. Mereka melihat orang Kristen ataupun orang percaya berpegang pada firman kehidupan, firman Allah. Dalam ayat 16 kita melihat berpegang teguh pada firman yang memberikan kehidupan. Dengan demikian aku dapat bersukacita pada hari Kristus karena hidup dan usahaku tidak sia-sia. Artinya Paulus akan bermegah, bersukacita melihat jemaat di Korintus yang berpegang teguh kepada firman kebenaran dan hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran itu. Seperti Musa di antara umat Israel. Musa itu dipilih Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar daripada Mesir. Musa itu berbeza daripada yang lain. Musa itu memancarkan cahaya kemuliaan surgawi, sehingga membuat umat itu ketakutan. Nah, saudara-saudari, sempena perayaan pesta Gawai Dayak tahun ini dan juga pesta keamatan, kita perlu bertanya pada diri kita, mengapa saya sebagai orang Kristen seharusnya ataupun bercahaya seperti bintang? Bercahaya di dalam pesta. Bercahaya di dalam pesta. Yang pertama, mengapa orang Kristen, orang percaya seharusnya bercahaya seperti bintang? Nomor satu, karena Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu. Karena Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu, maka orang Kristen seharusnya bercahaya. Oleh karena Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu. Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya. Dia memelihara segala-galanya dengan kekuasaan firman-Nya setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di surga. Saudari-saudari, Bapak Ibu, kita perlu bercahaya di dalam ataupun semasa pesta. Orang Kristen harus bercahaya. Saya harus bercahaya, Anda harus bercahaya. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan Tuhan menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di semua aspek kehidupan kita dan di semua pilar di masyarakat. Ketika kita bercahaya, maka Yesus dipermuliakan. Kemuliaan itu dapat diberitakan. Ini berarti kita yang adalah terang adalah seharusnya menjadi alat Tuhan untuk menerangi dunia ini. Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan teladan-teladan kita. Bagaimana kita bercahaya? Apa yang ya, kita ikut ya. Apa yang tidak, kita harus kata tidak. Kita harus berdiri di tengah-tengah kebenaran, di atas kebenaran. Yang tidak patut, kita berkata tidak patut.
Nah, saudara-saudari, sebagai orang percaya kita harus bercahaya seperti bintang karena Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu sendiri. Yang kedua, mengapa orang Kristen, orang percaya harus bercahaya? Nomor dua adalah karena dunia di mana kita hidup memerlukan terang. Artinya dunia yang kita hidup ini sedang dalam kegelapan. Boleh jadi kegelapan itu di dalam keluarga kita. Saudara mara kita yang masih hidup di dalam kegelapan. Boleh jadi ibu bapak kita yang terdekat, adik-adik kita, ataupun kampung kita. Maka kita perlu menjadi terang. Karena tempat pribadi-pribadi yang di sekeliling kita, masyarakat di sekeliling kita itu masih hidup di dalam kegelapan. Matius pasal 5 ayat 15 berkata, tidak ada seorang pun memasang pelita lalu menyoroknya. Garis bawahi perkataan menyorok di situ. Ataupun menyembunyikan di bawah pasu. Tentu dia meletakkan pelita itu di atas kaki pelita, menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di depan orang ramai, kata Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapakmu yang di surga. Haleluya. Dunia di mana kita hidup memerlukan terang. Oleh itu sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus menjadi terang. Okay. Benarkah kita berada di dalam dunia yang gelap? Persoalannya. Iya, karena dunia pada hari-hari ini, dunia hidup dengan keangkuhan, mencari sesuatu untuk keinginan nafsu mereka, okay. Berlomba-lomba untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka lebih suka mengejar keseronokan daripada kebenaran. Mereka lebih suka mengejar kemewahan daripada mengejar Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, sejarah mencatat bahwa dunia ini penuh dengan dosa dan gelap. Mulai dari pikiran manusia, karakter manusia, sampai perilaku. Sampailah pada perbuatan-perbuatan yang nyata, yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika berita Injil diberitakan, akan ada penolakan dan berbagai macam bentuk yang semakin nyata. Inilah keadaan dunia di mana kita hidup. Orang lebih suka mengejar harta. Orang lebih suka mengejar dunia daripada mengejar kebenaran. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, mari kita menjadi bintang ataupun menjadi terang. Sementara kesaksian hidup orang Kristen ataupun orang gereja menjadi perhatian, salib Kristus menjadi cahaya Injil harus bersinar melalui kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudari, Tuhan menuntut kita untuk hidup dalam terang itu. Jadi kita harus menjadi terang, menjadi bintang bagi orang lain. Hidup di dalam terang itu berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai kesimpulan, seseorang dapat dikatakan sebagai bintang di mata Tuhan adalah ketika dia berani hidup berbeza dari dunia. Daniel contohnya, Yusuf contohnya. Kedua, mereka sekalipun hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang menyembah berhala, mereka tidak terbawa arus. Mereka tetap menjaga hidup mereka agar berkenan kepada Tuhan. Sehingga kehidupan mereka pun menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Bercahaya di dalam pesta. Marilah kita bercahaya dimanapun kita berada. Ketika kita bersama dengan keluarga kita,
dengan teman-teman kita yang sudah lama kita tidak jumpa selama 2 tahun ini. Mari kita jadi teladan. Mari kita bercahaya di tengah-tengah mereka. Orang melihat teladan, orang melihat perbuatan, orang melihat perkataan kita, orang melihat komitmen kita, orang melihat ketegasan kita. Dan Tuhan dimuliakan melalui kita. Haleluya, haleluya. Bagi kita yang merayakan Hari Gawai dan Keamatan, marilah kita merayakan dengan satu pemikiran bahwa kita adalah terang bagi Tuhan. Kita adalah garam bagi Tuhan. Biarlah kita menjadi berkat buat orang lain, buat komuniti kita, dan seterusnya memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat Hari Gawai dan selamat Hari Keamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya, saya akan berdoa untuk kita. Haleluya, Bapa Surgawi, sepenuh perayaan Gawai Dayak dan Pesta Keamatan pada tahun 2022 ini, hamba berdoa memberkati setiap jemaat yang akan berkunjung ke rumah, keluarga, ke kampung halaman, ke tempat, para kawan-kawan mereka. Kiranya Tuhan, mereka akan menjadi berkat. Mereka akan menjadi cahaya bagi orang-orang lain. Berkati perjalanan mereka Tuhan, pergi balik Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.